Vina nepuk, ada Eki ya. Pas itu dipepet kiri, dilintang sama Ekinya. Terus mereka tuh jauh tapi perdebatannya tuh kedengeran. Si Vina tuh marah-marah gitu. Sama Eki? Karena? Selingkuh. Aku inget banget dia beli pembalutnya tuh 2. Yang Oh, satu. jadi Vina pada saat itu lagi menstruasi lah ya? Almarhumah diperkosa 11 orang, terus pembalutnya Dipasang lagi. Ini pemerkosaan budiman kalau saya bilang kali. Teleponin aku sebelum kejadian. Selang beberapa menit aja, nggak lama, dia sempat bilang begini. Abis Vina dikabarkan meninggal, abis itu saya langsung nelpon Vina. Ada yang angkat, laki-laki. Dan kita tuh setelah kejadian itu kita ada di situ, Bang. Vina tuh belum meninggal, kita sempat bisikin. Kalian lihat mukanya Vina? Melihat? Cuma hidung aja berdarah. Nggak ada bekas bekas penyiksaan, nggak ada apa. 3, 2, 1, close the hordeng. Kembali lagi bersama saya Uya Kuya, ya, alias Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Ingat, di Uya Kuya TV kita yang pertama kali waktu itu memberikan informasi bahwa ada 2 orang wanita yang menjemput almarhumah Vina dari rumah. 2 orang jemput. Dan pada saat itu terungkaplah satu nama yang namanya Mega. Kita yang pertama kali membongkar itu. Dan sekarang sudah ada, ya. Dan mereka sudah muncul di beberapa podcast sebelumnya. Akhirnya orang yang saya sebut dulu, ya kan? Dan itu harus jadi perhatian. Saya bilang bahwa kuncinya 2 orang ini harus jadi kunci, harus dicari gitu kan. Nah, mereka muncul beberapa saat yang lalu ya. Dan ini ada Widi dan Mega dan Bang Muhtar, sarjana hukum yang menjadi kuasa hukum mereka ya. Ya, betul. Bang Muhtar ini juga adalah kuasa hukumnya Peggy Setiawan ya. Selamat, Peggy sudah bebas ya. Terima kasih. Luar biasa. Siap, terima kasih. Nah, pertanyaannya adalah Widi dan Mega, benarkah di malam kejadian sebelum Eki dan Vina tewas, kalian yang menjemput Vina? Siang hari. Siang. Siang hari? Iya. Siang hari. Sebelumnya kalian menjemput Vina di rumah? Di gang. Di gang. Di gang. Kalian berdua yang jemput? Iya. Bonceng 3 tuh? Iya, Cenglu. Cengti? Cenglu. Cenglu tuh sih? Bonceng telu. Oh, bonceng telu bahasa sudah. Bonceng telu. Di sini kan bonceng 3. Cenglu, bonceng telu. Iya. Berangkat dari rumah, dijemput di gang. Di depan Di gang. depan gang. Oke, dan kalian juga yang pada saat itu mengantarkan Vina sampai ketemu Eki ya? Ini. Aku. Oh, Mega. Iya. Oke. Gimana ya waktu ini kita ini banyak keterangan-keterangan yang sebetulnya ini harus jadi pertimbangan dan masukan buat khususnya Mabes Polri yang sekarang harus yang akan menangani ini ya, supaya terbuka. Karena kok gue bingung dari kemarin nih, kok masalahnya kayak sebetulnya gampang dibuka, dibongkar, tapi kok muter-muter di situ aja, gue nggak ngerti ada apa. Sekarang kepercayaan kita tinggal di Mabes Polri nih, ya. Kita menaruh harapan besar sama Mabes Polri. Betul. Oke, kita simak baik-baik. Jemput Vina pada saat itu mau ngapain? Mau main ke rumah Widi. Oke. Saat siang. Siang. 1:30, kurang lebih 1:30. Oh, siang-siang ya. Waktu dijemput itu tidak ada keanehan atau mungkin? Tidak ada. Tidak. Jadi itu tuh pas duhur. Oke. Azan duhur, kurang lebih jam 1:30, kurang lebih Iya. 1:30. Si Pida BBM minta jemput. Sedang ya di posisi di rumah saya memang ada si Mega. Jadi aku lagi bareng terus sama si Mega. Karena kan Mega nginep di rumahku. Ada adik saya juga satu. Aku bilang lah ke Mega, Meg, ini si Vina mau jemput. Tapi kan dari pas itu kan si Mega tuh maksudnya nggak terlalu dekat banget sama si Vina. Oke, kamu yang deket nih Widi nih. Udah berapa lama temenan sama Vina? Kurang lebih 2014 SMK kelas 2. Aku maksudnya main di kayak di balai kota gitulah, nongkrong. Terus ada si Vina sama gerombolan ininya, circle-nya lah, sama golongannya si Eki. Tapi kan aku nggak tahu tuh itu Eki. Nah, pas akunya lagi nongkrong di situ, saya sama pacar saya si Vina bukan ucuk-ucuk siapa, tiba-tiba. Nah ya, tiba-tiba ngampirin aku minta kenalan. Kayak biasa ya. Aku juga maksudnya nggak terlalu banyak omong ya, maksudnya kan baru kenal, nanti dikira sok akrab banget ya, kan begitu. Nah, kayak dia bilang ini Vina. Oh iya Widi, bilang kayak gitu. Nah, habis pertemuan itu, aku jedanya agak lama. Iya. Jadi pas pertemuan yang pertama itu nggak rentetan dari tahun yang 2014 itu aku main, terus enggak. On off ya? Ya, nah saya ketemulah sama si Mega. Jadi si Mega itu dibawa sama temen. 1 minggu sebelum dia nggak adanya, emang sering nginep di rumah saya, cuman jarang dari 1 minggu itu tuh.
Tapi beberapa kali nginep di rumah kamu. Antara 3 sama 4 kali ya, Meg? Iya, 3 Soalnya sampai saya bareng Vina terus nginep nih. di rumah Widi ya. Oke. Nah, saya bareng terus sama si Sama Mega juga bertiga. Iya, bertiga. Bukan Ceng lu lagi. Nap lu nginep bertiga. Oke. Nginep Oke. telu. Iya, bong telu ya ya. Ya, pas begitu aku emang lagi kondisi sama si Mega. Aku ngomong lah sama si Mega, Meg, ini si Pina BBM. Ini Mega penama panjang siapa? Mega Lestari Supriatin. Bukan Megawati ya? Bukan. Iya. Terus. Nah, kata dia bilang, jemput di mana? Aku bilang kayak gitu. Aku balas dong, jemputnya di mana? Di depan gang aja. Nanti aku nginep ya di rumah kamu lagi, bilang kayak gitu. Oh ya udah, aku OTW ya. Aku bilang kan gitu. Jadi pas duhur itu kurang lebih 12:30 aku sama si Mega jemputlah si Pina. Cuman nggak nyampe rumah. Depan Di gang. gang. Agak jauh juga. Aku di situ nunggu si Mega tuh agak lama lah dia Nunggu si Vina. Nunggu si Pina tuh kurang lebih 10 sampai 15 menit lah Oke. di gang. Nah, tiba-tiba kan dia datang. Udah tak aku bilang kayak gitu. Ya udah, yuk. Jadi Ceng lu itu aku ya nyetir, Pinanya di depan, Hah? Aku di belakang. Mega di belakang. Jadi lu nyetir nih Widi? Iya. Vina di depan gitu? Iya. Oh bukan di belakang? Kan. Oh jadi gitu? Oh Ceng lu, begini ya Vina? Begini. Oke, ya, terus? Sama si Mega di belakang. Hmm. Nah, dalam percakapan itu emang si dia tuh mau mampir ke sana kemari ya, Iya, Mega. Cuman minta kan mampir. Minta mampir. Vina minta mampir kemana aja pada saat itu? Nggak bilang sih, cuman ke sini dulu, maksudnya beli apa-apa dulu. Beli apa gitu. Iya, mampir-mampir dulu. Ya, Oke. mampir lah. Cuman kan aku sama Meganya berpikirnya satu, panas. Kedua, nggak tahu jalan kemana-kemananya. Iya. Nah, kata aku tuh bilang, udahlah pulang aja panas, bilang kayak gitu. Pulanglah ke rumah aku. Kurang lebih nyampe di rumah aku jam 2 siang, kurang lebih jam 2 siang. Langsung masuk ke rumah, si Mega langsung ke WC pipis Mega. Nah, di situ intens lah aku sama si Vina. berdua di ruang TV. Dia bilang, aku lagi mainan HP, dia bilang begini, Pid, kamu ada 50.000 nggak? Aku minjem dulu. Dia bilang begitu. Emang kamunya buat apa? Aku bilang gitu. Aku lapar, dia bilang gitu. Aku lapar, sama mau beli pembalut. Ya udah ini, kataku kan begitu. Sama beli jajanan lah. Ya udah ini. Tapi aku nggak memperhatikan dia keluar ke warungnya. Jadi kan aku sibuk HP. Tapi aku tahu dia ke warung, pulang ke warung aku tahu. Cuma aku nggak nanya. Nah pas begitu dia tuh, aku inget banget dia beli pembalutnya tuh dua. Yang Oh satu, jadi Vina pada saat itu lagi menstruasi lah ya? Lagi haid ya? Sedangkan kan berita yang beredar sekarang dia diperkosa dan dianiaya gitu. Padahal pada saat itu lagi haid ya? Iya, Oh, ini lagi adalah haid. masukan juga, oke terus? kan belinya 2. Iya. Nah Indomie juga sarimi isi 2. Isi 2 yang rasa apa? Ayam goreng Goreng yang bungkus Yang mana? Coba kalian ikuti dulu, ingat yang mana? Sarimi isi Sarimi 2 isi goreng, dua. yang bungkusnya kayak coklat apa hijau lah gitu. yang ada gambar Aladinnya tuh. Oke. Yang pokoknya bukan pakai kremes tapi Tolong pakai sayur. marketing tolong nih kasih ke Sarimi nih, bisa nggak kita endorse? Ya. Kalau misalnya mah yang original. Yang original ya. Jadi ayam bawang gue goreng yang original nih. Ya baru pertama kali muncul. Ya oke lah, pokoknya Sarimi isi 2 ya. Yang ada Aladinnya. Sarimi kalau kalian punya hati tolong endorse saya. Ini udah gue gratisin. Oke lanjut terus ya. Itu sama satu lagi dia membeli pembalut 2. Yang satu dipakai di waktu itu juga. Aku nggak ngobrol gorong, kata dia begini, ini kembaliannya dia bilang kayak gitu. Kembaliannya tuh 40.000, aku masih ingat. Kata aku jadi simpelnya aku, ya udahlah dipegang sama kamu aja. Aku pikir namanya nanti ngembaliinnya tuh pas 50.000. Nah pas dia malah lagi masakin mie, aku nggak gubris tuh. Pas lagi masakin si mie, Mega keluar lah dari Oke. WC. Aku ngomong lagi ke Mega, Lama juga Mega di WC ya? dia lama kau di WC. Kamu Sambil mainin HP. apa? Buang air kecil besar? Buang air kecil, buang air besar Oh sambil mainin gabung. HP. Oke. Lanjut keluar terus. Aku ngomong ke Mega, Meg, itu mau masuk. Meg panggilnya gitu. Ya. Oke. Ya nggak terlalu itu juga sih. So MEG kan, Meg. Mega ya. Nah, pas begitu tuh aku bilang, Meg itu mau masak mie nggak bisa karena nyetrek Nyetrek Vina kompornya nggak bisa. nggak bisa. Oke. Anak kata si Mega, ya udahlah, sini aku aja yang masak. Jadi di situ tuh aku sama si Pina jadi duduk berdua, yang masak jadi dia si Mega, yang masakin Indomie. Tapi kamu udah cebok kan? Udah. Udah bersih cuci tangan ya? Oke. Ini penting juga untuk higienis ya. Oke lanjut terus. Ya, oke. Nah, pas gitu dia nggak bilang apa-apa, jadi dia mainan HP sama mainan HP. Nah, Indomie matang lah, jadi Indomie Sarimi. Sarimi. ini sarimi. Oke, iya. Nah, jadi nggak dibagi 3 piring, jadi 1 piring buat bertiga. Oke. Jadi itu 4.
takaran 4 mie. Iya. Padahal yang isi 2 tuh ya? Iya, tapi belinya 2 jadi 4. Oh, jadi 4. Oke, makan bertiga. Iya, sama nasinya sebetungtung lagi. Oh, sebetulnya kan lu dari makan bertelu ya? Oke, terus makan bertiga, terus? Entar dulu, Pak. Ini penting, informasi sekecil apapun, siapa tahu kalau ada dialog antara Vina dengan Widi yang ada di situ kan bisa jadi petunjuk. Oke, terus makan mie. Terus? Aku memang makan tapi tangan satunya memegang mainan HP, tapi makan. Si Mega juga makan. Nah, si Pina yang tadi ngomongnya lapar tapi nggak makan. Oh, padahal dia yang lapar katanya diduluin kan. Oke, terus? Aku bilang lah sama si Mega, Meg, itu Indomie. Jadi bahasa Jawanya nih ya. Iya. Iya. Meg, aku wis dimasak-masak kenang beli dipangan Indomie, dah dia medok. Meg itu Indominya udah dibikinin tapi nggak Takutnya- dimakan-makan. Jadinya mengembang. Mengembang. Oh, developer mengembang. Oke, terus? Karena pas begitu tuh dianya si Pina itu ngomong, anterin aku yuk ke kontrakannya Mbak. Jadi dia nggak makan itu sari mie isi 2? Makan tapi Sedikit. disuapin. Oh, oke. Kurang baik apa kan Mega. Jadi kan dia ya? kelihatan ada pikiran gitu, bagaimana? Bukan ada pikiran, jadi dia tuh udah nyapa rumah saya, udah beliin itu. Dia ngomongnya, anterin aku yuk ke kontrakannya Mbak Neng, mau minta uang. Mbak Neng tuh kakaknya si Pina. Oke. Mbak Mariana. Mbak Mariana, Oke, yang oke. dulu dibilangnya Mbak Neng. Aku sama Mega marah dong. Kenapa nggak dari tadi? Kan panas kata aku tuh. Jadi aku sama Mega tuh lamunan apa? Mundung. Jadi marah tuh. ngambek. Enggak diladenin, cuman dianya ngoceh terus tuh. Jadi aku sama si Mega kan agak kesel juga sambil aku ngomong gini. Yaudah Meg, sana kamu aja yang nganterin. Aku bilang kayak gitu tuh kuncinya kan aku bilang kayak gitu. Jadi aku di rumah, Mega sama si Pina minta uang ke kontrakan Mbak Neng berdua. Mega dan Vina yang berangkat. yang Kamu di berangkat, rumah nih di ya. rumah. Oke, kamu yang nganter tuh. Tuh kan nganter, aku kan nggak tahu jalannya, itu kan ditunjukin jalannya lewat sini. Nah, udah itu tuh nyampe kontrakannya Mbak Neng, tapi nggak masuk. Jadi tuh kayak ini gerbang kontrakannya, terus ini akunya di sini, nggak dibolehin masuk sama almarhumahnya. Tunggu di jalan aja. Itu aku juga nunggu tuh lama, ya kurang lebih ada 10-15 menitan mah. Nah udah tuh dia balik, kan aku nanya dapat berapa gitu kan. Nah dikasih 50, lumayan lah buat bayar Widi katanya gitu. Ya udah, nah udah kan pulang. Nah pulang itu tuh pas di lampu merah bypassan situ Jadi tuh. jam berapa nih? sekitar. Itu aku OTW ke rumah Vina tuh kurang lebih setengah 4 jam 4-an ya. Sore lah ya. Sore. Nah itu pas itu kan pulang tuh nyampe di bypass itu kurang lebih jam 5-an, setengah 5 jam 5-an. Itu tuh si Pina nepuk gini. Itu ada Eki, aku cuman ngeliat sebentar aja kan. Nah terus aku nggak fokus karena aku fokusnya nyetir ke nyetir. Nah terus pas itu di pepet kiri dilintang sama Ekinya gitu. Oke, jadi kamu mepet kiri, Eki ngelintang depan itu. Iya gini, di kait perboden. Oke. Nah pas itu ngobrol agak jauh itu tuh, mereka berdua tuh ngobrol. Nah si Pina izin dulu, Mak mau ngobrol dulu sebentar ya, itu Eki. Iya kan. Nah terus mereka tuh kayak jauh tapi perdebatannya tuh kedengeran sampai ke aku. Apa yang lo dengar? Nah cuma kayak apa ya, kayak intinya si Pina tuh marah-marah gitu Sama Eki? Karena? selingkuh. Ini lo yakin lo dengar gitu kan? Iya, lu kenapa selingkuh gitu. Oke, jadi sebelum kejadian itu mereka ketemu di jalan nih. Oh, Vina marah-marah kenapa lo selingkuh? Oke, terus? Nah terus pas itu udah dia tuh balik lagi ke aku kan, dia minta izin pulangnya sama si Eki. Nah, Oke, abis berantem tuh pulang tuh sama Eki. Iya, nah izin ke aku kan, cuma katakunya nggak mau, nggak bisa, kamu keluarnya sama aku ya pulang laginya harus sama aku. Betul, tanggung jawab juga kan? Tanggung jawabnya aku, terus juga nanti Widinya pasti marah-marah. Nah terus dianya ngeyel ya, akunya kan nggak kiyeng kan ya mas. Nah terus Nggak kiyeng tuh apa? nggak kiyeng, apa ya, nggak mau ribet gitu. Oh iya. Nggak mau. Ini saya jadi banyak belajar bahasa-bahasa baru deh. Iya. Nggak mau ribet gitu, nggak mau ribet, jadi ya udahlah. Tapi nanti pulangnya ke rumah Widi lagi kok mak. Gitu. Dia bilang yaudah. gitu. Nah terus nanti mah juga ngikut aja dari belakang kan, nggak tahu jalannya. Iya. Nah aku ngikutin dari belakang itu tapi udah nggak ke ini, udah nggak kekejar. Nasar dong kamu. Ya sedikit. Akhirnya bisa pulang lah ya. Sambil mikir-mikir jalannya. Nah, waktu akhirnya dia pulang sama Eki sempat berkomunikasi sama kamu nggak? Kenapa? Eki sempat komunikasi sama kamu nggak? Nggak, makasih ya atau? Enggak. Tapi muka Eki pas Vina ikut itu dia dalam kondisi marah
Apa dia udah minta maaf sama Vina atau gimana? Kan kelihatannya mereka berantem tuh tadi. Ya begitu Vina aja sih bilang mukanya. kenapa kamu selingkuh. Kelihatannya Eki tuh Kayak kesel. bukan apa namanya? Mengelak. Apa dia maaf apa gimana? Biasa aja, kayak kesel aja mukanya gitu. Kesal aja. Oke. Terus akhirnya mereka pergi nih. Udah mereka pergi, aku pulang kan ditinggal. Nah aku tuh sambil nyari-nyari jalan juga kan, karena aku nggak tahu jalannya. Nah pas itu udahlah aku nyampe tuh rumah Widi jam 5 kurang lebih jam 5:30-an lah. Nah pas itu aku nyampe, belum nyampe Vina sama Ekinya. Nah aku juga sampai nanya, durung balik tah, belum pulang tah gitu. Iya, iya. Terus belum, kata dianya kan pulangnya sama tadinya sama kamu, kok pulangnya nggak sama kamu, kan dianya marah-marah juga otomatis kan mas ke aku. Nah kataku ya orang dianya ngeyel. Nah, Oke. terus ya udah, nah udah tuh aku kan posisi juga mau pulang ke rumah aku. Bisa kalian mau jalan sama cowok aku kan. Nah itu tuh aku nungguin ada jam 5:30 ya aku keluar ya. 5:30 kurang lebih 5:30 itu aku keluar sama cowok aku. Nah pas kan rumah Widya ada gerbang. Jadi aku mau turun, dia naik masuk gitu. Vina. Nah aku nggak tegur sapa karena aku masih kesel. Sama Eki dia Pas waktu itu ketemu cuma sebentar, sendirian. sendirian. Aku nggak tegur sapa nggak apa kan Oke. masih kesel. Nah pas itu jalan nggak jauh dari rumahnya Widi, itu tuh ada cowok yang dibilang Eki sama si Pinanya. Gitu. Nunggu di depan. Nunggu. Oke. Terus ya aku kan Mendira gitu kan. Mau kemana kamu? Kata Eki. Kata aku. Oh, oke. Mendira. Nah tapi dianya udah nggak ngerespon, nggak ngerespon aja gitu. Nah ya udah aku pulang. Kamu sempat nanya ke Eki tuh. Oke. Nggak ngerespon. Terus ya udah aku pulang sama cowok aku. Oke. Dan habis itu ketemu kamu Vina. Iya di rumah. Oke. Selanjutnya? Selanjutnya aku emang lagi duduk di ruang tamu sih. Maksudnya aku nungguin si Pina juga kan. Kata si Mega dia sama si Eki. Ya udah aku tungguin. Dia masuk. Jadi dia nggak banyak ini. Cuman aku nanya, tumben sih kamu mandi kan begitu. Soalnya maksudnya dia jarang mandi. Siapa? Vina? Iya. Mandinya tapi bukan di rumah kamu kan? Mandinya di rumah aku waktu malam itu. Oh, jadi dia datang ke rumah kamu, Mandi. habis ketemu Mega nih, Iya. dia numpang mandi di situ. Iya, ya bukan numpang mandi juga sih. Ya mandi lah di rumah kamu kan? Iya, mandi. Berarti numpang mandi kan? Oke. Kata dianya, iya lo orang mau malam mingguan sama si Eki. Aku maksudnya dipertegas laginya tuh karena posisi dia kan lagi berantem kan. Habis putus. Iya. putus juga. Iya. Cuman aku nggak terlalu nanya karena dia orangnya gimana ya, cuek tuh. Dia Cuek. nggak mau ada yang ngorek-ngorek terlalu dalam pribadi dia. Privasinya. Oke. Nggak terlalu terbuka juga sama aku sama Mega. Nah pas mandi kalau nggak salah sih dia tuh mandi tuh sekitar 25-20 menit lah. Lama mandinya tapi dangdangnya tuh cepet. Dang Daniel cepat. Make up. Iya, tahu. Kan waktu dulu kan nggak ada yang zamannya maksudnya skincare. Belum ada. Iya. Ada. Cuman pakai lipstick doang. Pas dia mandi ke kamar mandi, dia ngomong masih pakai anduk nih. Belum mandi namanya. Udah tapi selesai masih mandi. pakai Oke. anduk, iya. Kata dia bilang gini, Wid, aku minjem baju kamu dong yang itu. Kan baju yang itu tuh digantung sama akunya. Aku pisah-pisahin kan udah kering, udah disetrika juga. Aku bilang nih, gimana ya kata aku tuh, maksudnya itu baju tuh pemberian dari pacar saya waktu itu. Aku kan asumsinya kan maksudnya kamu dibeli-beliin baju, maksudnya dipinjemin sama teman-teman kamu. Ngerti. Iya itu juga sama akunya baru dipakai sekali 2 kali lah, nggak terlalu ini sih. Nah terus kata aku tuh agak gimana ya, jadi ya udahlah gitu tuh, kayak ya udahlah sok gitu. Nah terus kata dia tuh sekaliannya minjem sendalnya juga sama minjem. Kamu pinjemin tuh ya? Pinjemin. Oke, jadi Vina itu tewas menggunakan baju kamu Ya. dan sendal kamu. Ya, Sama hot pen kamu. Oke, terus? Nah, pas gitu kan pembalut tinggal satu tuh. Nah, dipakai. Oh, jadi habis pagi ini itu. dipastikan lagi, oke, untuk informasi bahwa pas sebelum dia pergi malam itu, habis mandi di rumahnya Widi, dia pakai pembalut lagi, artinya dia lagi haid. Ya, ini dipertegas lagi, terus? Nah, terus aku selalu jadi kalau orang bahasa Jawanya sih gini, Mas. Minjem semua, kok kamu minjem semua gitu tuh. Cuman kata akunya, ya udahlah, tapi inget ya, pulangnya sampai jam 10, aku bilang kayak gitu. Akunya sendirian sama adik aku, si Meganya kan keluar main. Ingat ya, aku bilang inget ya, karena kan sebelumnya kan emang dia kan lagi berantem sama si Eki. Maksudnya bukan aku nuduh yang nanti ada gerombol gini, enggak. Tapi dia pernah cerita nggak dia berantem sama Eki? Cerita, Apa cerita dia, karena apa berantem? selingkuh itu. Oke, apa cerita dia? Ini nih sih aku jangan ngomong selingkuh sama ini gitu. Sama siapa pada saat itu? Aku nggak kenal, aku nggak ini sih, cuman dia sama ini udah gitu aja. Oke. Nggak terlalu, maksudnya nggak Nggak pernah nyebutin nama. Oke. Selingkuhnya gimana? Dia pernah cerita nggak?
enggak sih, cuman si Eki selingkuh terus, cuman gitu aja. Jalan bareng apa. Oke. Kadang Jadi pas gitu. saat itu dia habis waktu siang terus dia lagi berantem kan, makanya ketemu Jumat, kamu ya. Jumat tuh putus. Tapi Jumat ya, tuh putus. Jumat tuh putus sama Eki padahal. Jumat tuh dia malam kejadian ya. Belum, sehari sebelum. Sehari sebelumnya. Oke, Sabtu ya. Oke. Iya. Oke, terus habis itu? Ingat ya, aku selalu bilang ingat ya jam 10 dikarenakan maksudnya apa? Aku kan tinggalnya misalnya di kampung. Aku nggak ada orang tua, misalnya orang tua ke Jakarta. Aku di situ sama Uwa, sama adik aku, sama si Mega aja. Kataku nanti diomongin sama tetangganya kan nggak enak, kata aku tuh gitu. Udah tenang aja, sambil pakai ini nih, sambil pakai sendal tuh. Udah tenang aja, pokoknya ini aja. Dia pesannya begini Mas, pokoknya sebelum saya pulang, kamu sama si Mega jangan tidur duluan. Pintu-pintu jangan dikunciin, jendela-jendela pokoknya jangan ditutupin. Ingat ya, tungguin saya sampai pulang. Ingat nih, nanti aku pulangnya ke rumah kamu lagi, aku janji. Memang begitu. Ingat ya, jangan lama-lama, aku bilang kayak gitu. Nah, iya rewel, kata si Pinanya kan begitu. Nah, abis itu si Pina keluarlah sama si Eki. Kan Eki kan nunggunya kan bukan, maksudnya bukan pas di depan rumah kan. Ada di gang tapi belum menuju ke jalan raya. Nah, pas dianya turun ke gerbang menuju ke Eki, maksudnya aku kejar dong, aku mau tahu gitu tuh. Tapi udah nggak kekejar, udah bablas pergi. Oke. Udah sampai situ, terus habis itu dia pergi, aku nelpon si Mega. Meg, jangan lama-lama ya mainnya, akunya sama si adik aku aja berdua. Nah, akunya sendirian kan gitu. Adik aku masih kecil, masih SD. Emang si Pinanya kemana? Dia bilang gitu. Keluar sama si Eki. Kenapa dibolehin keluar? Maksudnya aku sama Mega kan itu posisinya kan maksudnya abis putus kan, takut maksudnya gimana, takut ada cekcok apa-apa. gimana gitu. Kenapa dibolehin keluar? Kata si Meganya. Orang dianya maksa mau kayak gimana? Punya kayak gitu ya. Dia janjinya pulang jam berapa? Jam 10. Oh ya udah nanti aku pulangnya ke rumah kamu langsung, nggak malam-malam, kata Mega begitu. Habis itu udah mati komunikasi sama Mega. Habis itu aku bukan nungguin sih Mas, jadi ya biasa aja nonton TV gitu. Terus si Mega SMS. Aku kurang lebih jam 8 lebihan lah kalau nggak salah. Itu aku SMS Pina kan, minta talangin voucher kan, pulsa aku habis. Nah itu tuh sama dia direspon, cuma aku lupa dia ngeresponnya apa. Nah terus pas itu sekalian bawa makanan, kataku gitu kan, bawa makanan ya, nitip. Nah terus Pina juga sempat ngerespon itu tuh, sempat ada kontekan. Balasan. Terus itu tuh aku SMS lagi terus udah nggak ada respon lagi. Sampai pas tahu kabar Nggak ada. belum pulang. Ya belum pulang, iya. Abis itu tuh dia tuh SMS dulu jam 10, kurang lebih jam 10 lah. SMS apa BBM? SMS. Oke, bilang apa dia? Kalau misalnya dia apa sih? Tes tah? Ping tes, ya oke. Nah, begitu. Apa aku bilang kayak gitu ya? Kamu mau main nggak? Bilang kayak gitu. Enggak, so kamu aja, nanti saya dimarahin sama pacar saya. Nah, terus abis SMS kan nggak jedanya nggak lama sih. Pokoknya beruntun tuh, abis SMS aku balas, terus dia nelpon. Ya jam 10, kurang lebih jam 10, setengah 11 kurang lebih. Berarti sebelum dia meninggal ya? Iya, sebelum. Kan dia meninggalnya sekitar jam 22.30 ditemukan meninggalnya tuh. apa? 22.30 berarti Jam setengah 11. Ini dia nelpon sekitar sebelum jam 10. Iya. Ya, apa? Dia nelpon? 11. Ya, satu itu, Pak. Dia nelpon begini. Kamu di mana? Udah dibilang aku ada di rumah. Kata aku tuh bilang gitu. Emang kenapa? Ini kamu mau ikut main? Enggak. Aku ada di Sumber, dia bilangnya begitu. Kalau kamu mau ikut nanti searah sama arahnya si Eki. Nah, nanti kamu boncengnya sama temennya si Eki, nanti Ekinya sama aku, boncengnya bilang begitu. Cuman aku berkata, akunya nggak mau, sok kamu aja yang main, udah akunya nggak mau, sama saya tak matiin. Nah, abis matiin jeda 2 detik ya, pokoknya abis matiin, Mega langsung pulang ke rumah aku. Datang Mega ke rumah aku. Pas datang, aku lagi cerita sama si Mega. Ya ceritanya tadi si Pina nelpon. Nah, si Pina tuh miss call aku berturut-turut kan. Dia ngomongnya begini, miss call, tapi aku lagi cerita nih sama si Mega. Kata si Mega juga ngomong, itu si Pina nelpon, bilang kayak gitu. Kenapa nggak diangkat? Cuman asumsi saya, udah lah Meg, kata aku tuh maksudnya asumsi saya cuman akunya nggak mau diajak main, tapi si Pina tuh maksa. Aku emang nggak mau gitu. Nah pas abis cerita begitu, si Mega ke Kamar mandi. WC, ke WC lagi, ke kamar mandi. Buang air kecil. Nah pas itu di situ aku ngelihat kayak, maaf ya Mas, celana dalam warna hitam. Nah terus sama pembalut itu masih full darah. Oke, ini menarik. Ini penting jadi catatan juga, khususnya buat kepolisian yang nanti Mabes Polri yang menangani kasus ini. Kamu melihat celana dalam Vina berarti ya?
dan pembalut yang masih full darah. Artinya Jadi dia, kan oke. Pembalut kalau kena air kan ngembang, jadi kan si darah itu kan berceceran, berkerak di lantai gitu kan. Apalagi waktu dulu kan belum pakai lantai, cuma masih yang kayak ubin gitu tuh. Iya. Nah kan jadi kan apa ya, kayak keciri banget gitu. Oke. Nah pas itu aku kan langsung marah-marah ke Widi kan, ini punya siapa sih, jorok banget kebiasaan kalau itu tuh nggak pernah dicuci apa gitu. Nah terus kata dia orang bukan punya saya mah lagi nggak head, tahu sendiri. Nah punya siapa terus? Ya punya dia. Iya, karena ini juga dari siang udah jelas dia beli pembalut, dia pakai pembalut, dia bilang menstruasi. Ini jadi catatan buat kepolisian yang menangani kasus ini bahwa apakah mungkin di malam itu Vina yang lagi menstruasi dan lagi banyak, maaf, ya kan? Itu ada terjadinya pemerkosaan. Oke, ini tolong dijadikan catatan. Ya. Terus Oke. sama aku dicuci. Nah, dicuci pas itu aku mau ngambil sabun, lihat kondisioner aku juga habis. Itu tuh aku juga marah-marah. Nah, terus kata dianya, bukan aku, itu dia yang make sampo sama kondisioner tuh dia semua. Nah, itu aku cuci. Kalau misalkan pembalutnya mah aku cucinya pakai kaki. Nah, kalau maaf celana dalamnya itu aku pakai kaki dulu, terus aku kucek pakai tangan, aku masukin mesin cuci. Dicucinya besok gitu. Oke, dan akhirnya kamu dengar bahwa ada terjadinya. Enggak, agak lama dulu agak jedanya. lama. Kapan kamu mengetahui bahwa Vina meninggal? Setengah 11 itu aku masih WA kan ini WA apa SMS. Setengah 11 nih. Berarti benar-benar berapa menit sebelum kejadian nih? Iya, berapa? 2 menit 3 menit dong kali ya? Ya kontekan terakhir sama Widi mah berarti yang nelpon itu tarik apa ya sekitar Sebelum 10-12 11. menitan. Oke. Nah, terus tuh aku kan SMS. Nah, maksud aku, Dek, gitu tuh. Mastiin dia mau pulang jam berapa? Ini udah jam segini, udah lewat banget kan dari perjanjiannya dia pulangnya kan. Khawatir gitu kan, takut ada apa-apa di jalannya kan. Nah, itu udah nggak ada respon sama sekali. Kurang lebih setengah 11-an tuh udah nggak ada respon. Nggak panik dulu no aku sama Mega, maksudnya masih berpikirnya pasti lagi jalan pulang nih Meg, lagi kan jalan begitu MTM kan, asumsinya, ya. kalau zaman dulu lagi musimnya MTM. Oke. Nah pas begitu emang aku lagi duduk sama si Mega, maksudnya poin yang ini aku emang lagi nungguin Vina pulang sama si Mega di ruang TV. Nah pas begitu kurang lebih jam 11 dulu, jam 11 tuh pertama kali tuh status Facebook sama status BBM. Kalau itu siapa? Broadcast, tahu sih? Broadcast tuh banyak. Oke, iya. Rip Vina, Rip Eki begitu. Nah aku langsung tunjukin dong ke Mega, Meg, kok ini ada berita begini? Aku bilang kayak gitu ya. Kata si aku sama Mega emang berpikirnya masih udahlah kayaknya sih ini Meg bukan si itu. Ya. Udahlah Meg, tungguin aja ya. Nah pas tungguin aja, kok lama-lama kata aku tuh yang nulis status begitu banyak. Kata aku tuh positif aja Meg, kata saya tuh udah nanti nih nunggu jam sampai 5 menit Meg. Kalau misalkan dianya belum datang, maksudnya belum ada kabar, wah kita langsung cecer telepon ke nomor Vina, masih santai dulu. Kok jadi Makin santer. jadi si HP tuh Di HP tuh di sini. sini sama si Mega tuh. Jadi aku sama Mega ngelamun di ruang tamu emang nungguin kabar dari dia, nungguin dia pulang. Jadi kata Meg, kok udah jam segini kenapa nggak pulang-pulang, kata aku tuh ya. Nah pas aku lihat, Meg ini kenapa sih makin banyak ini apa namanya Akhirnya beritanya. kamu yakin tahu Vina terjadi Langsung telepon. Nelpon itu Pak, nelpon tuh nggak ada angkat-angkat. Pertama Aktif nggak tapi ya? aktif. Pertama tuh nggak. nggak aktif, kedua aktif tapi nggak nggak diangkat. Kalau misal Kalau zaman sekarangnya diibaratkan WA mah tuh berdering. Iya, ngerti. Nah, yang ketiga tuh diangkat. Tapi Sama siapa? nggak tahu, tapi nggak ada Nggak suaranya. ada suara apapun. Nggak ada suaranya. Pas yang diangkat nggak ada suaranya, otomatis aku sama Mega kan maksudnya maaf kata-katanya kan keluar semua. Iya. Aku cuma nyecernya satu, Vinanya mana kan kayak gitu. Aku paniknya emang di status Facebook itu sih. Nah pas begitu sama dianya langsung dimatiin. Aku telepon lagi, yang aktif gitu tuh. Oke, jadi pertanyaannya siapa yang mengangkat telepon Vina pada saat setelah kejadian? Siapa memegang handphone itu, bener kan? Karena kan menurut pengakuan keluarga Vina juga tiba-tiba ada beberapa isi chat yang dihapus. Padahal gampang sekali, polisi kalau mau menguak kasus ini, telepon Vina, telepon Eki, telepon ya terduga para pelaku yang sedang dipenjara, ya kan? Dan yang lain-lainnya itu diperiksa aja, gampang loh. Ini simple Pak polisi. Ya kan, polisi kita canggih. Tinggal buka aja. Selain CCTV, handphonenya Vina, handphonenya Eki, orang-orang dekatnya, pasti udah ketahuan ada apa kejadian yang sebenarnya. Bener kan Pak? Betul. Dan ini bukti-bukti banyak nih dari kayak, ya Eki sempat ketemu sama Vina dan dalam keadaan mereka putus.
mereka berantem, Vina menuduh Eki selingkuh, jadi ada macam-macam cerita baru, fakta baru gitu kan ya. Dan Vina lagi menstruasi pada saat itu, lagi haid ya kan. Oke, intinya kamu akhirnya tahu dia meninggal dari Nah, yang keempatnya yang keempat diangkat. diangkat. Tapi sama aku sama Mega yang ngoceh-ngoceh biasa Kasar lah, dulu. kasar dulu gitu tuh. Hah? Maksudnya kasar dulu, panik kan Pak. Nah terus kata dia tuh gini, assalamualaikum. Wah, udah deg-degan tuh. Laki-laki yang angkat ya? Laki-laki, suaranya bass. Bass, oke. Bapak-bapak gitu. Aku sama Mega udah panik banget tuh Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam kan gitu. Vinanya mana? Vinanya mana? Aku bilang begitu. Saya dari Polsek Talun. Oke. Ingin mengabarkan kalau Ananda, Vina dan Eki itu kecelakaan tunggal di Kecelakaan jembatan flyover Talun. Oke, polisi yang mengangkat Iya. bahwa dia kecelakaan tunggal. Iya. Oke, terus Habis itu Yang laki-laki Terus meninggal gimana? di Iya. tempat. yang laki-laki meninggal di Meninggal di tempat. tempat. Yang perempuannya dibawa ke rumah sakit Gunung Jati. Gunung Jati. ya? Gunung Jati. Oh, ya udah Pak, makasih karena aku bilang kayak gitu. Sama aku sama Mega dimatiin. Shock dulu, Mas. Iya, diem-dieman dulu. Masih nggak ada abis matiin telepon itu aku sama Mega diem-dieman dulu. Shock karena bener-bener shock. Nggak ngomong juga aku sama si Mega beberapa menit tuh nggak ngomong. Dia diem, aku diem. Ini aja. Kecelakaan Mega, takut Mega itu. Terus kata si Meganya, nggak tahu gimana ya. Yang ini meninggal di tempat Mega, aku bilang kayak gitu ya. Ya udahlah kata saya tuh. Terus habis lamun melamun OTW ke rumah sakit Gunung Jati lah, Kurang lebih sekitar jam 12:30-an ya? 12:30 jam 1 lah. Langsung ke rumah sakit Gunung Jati, bonceng 3 lagi. Sama siapa satu lagi? Sama Adik adiknya. aku. Oke, bonceng telu ya. Iya, Cenglu. Cenglu. Iya, iya. Kali Terus? itu sih di tengah adik akunya. Oh, nggak di depan ya. Oke. Iya, karena dingin. Oh, dingin. Cuacanya, Sudah malam. cuacanya tuh Gerimis. gerimis awet. Oh, gerimis awet ya, gerimis sore kecil, tapi udah gerimis. gue hujan terus gitu ya. Heeh. Iya. Oke, terus kamu ke rumah sakit Gunung Jati? Heeh. Terus? Nah, pas rumah sakit Gunung Jati, saya tuh waktu yang dari rumah sakit Gunung, aku nggak tahu ya Mega itu kakeknya Vina sama bapaknya Vina, aku nggak tahu itu tuh. Nah, aku asal ngeloyong ke UGD waktu itu, kata si perawatnya ngomongnya kan, ini siapanya, aku temennya, maksudnya cuma mau lihat ini Vina aja kayak gitu. Nah, terus si perawatnya kan ngomong, ini yang Dipanggil cowoknya, sini. iya yang cowoknya aja meninggal di tempat. Kata aku, kalau yang cowoknya sih nggak kenal, kata aku tuh ya, aku yang mau lihat yang teman akunya aja. Nah pas begitu tuh aku langsung masuk tuh gimana ya, shock tuh ya Mega. Nggak berani masuk, nggak berani buka tirai. Nggak berani buka Terus? tirai. Gimana tuh namanya, kacau lah pokoknya saya sama Mega Itu tuh. Vina masih hidup nggak waktu itu? Enggak, masih koma. Masih grok-grok gitu tuh tenggoroknya. Tenggorok masih grok-grok. Oke. Oke, jadi kamu datang ke rumah sakit, Vina masih hidup ya intinya? Masih ya, Oke, terus? grok ya begitu. Nah pas begitu tuh aku maksudnya nggak intens semuanya sih Pak, karena aku sama Mega juga berpikirnya ngeri gitu, ngeri, cuman aku ngelihat hidung Hidungnya aja. berdarah. Nah terus aku sama Ada kalian melihat bekas-bekas penganiayaan kalau aku sih nggak cuman hidungnya aja ngeluarin darah. keluarin darah, tapi nggak ada bengep, ada luka tusuk di baju gitu nggak ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Karena emang cuma sampai segini Oh, aja. ditutup gitu ya. Jadi tapi kalian lihat mukanya hanya hidung mengeluarkan darah, tidak ada seperti abis penganiayaan, tidak ada. Enggak. Oke, terus? Terus pas kayak gitu kok Abah tuh namanya si Pina di sisi nggak begitu, aku sama Mega cuman gini-gini aja makanya ngeri tuh. Jadi udah gitu aja. Terus aku langsung sama Mega tuh langsung keluar. Nah, pas langsung keluar dipanggil lagi. Sini nih masuk, bantu temennya biar cepet gitu kayak gitu. Jadi pas aku langsung masuk kok si kamu tuh di kanan tapi Aku kiri, kamu kanan. si Mega tuh di telinga kanan, aku di telinga kiri. Iya. Ngucapin syahadat, Iya, habis itu terus? udah nggak ada. Oh, jadi Vina meninggal di hadapan kamu ya? Terus aku pingsan. Dia pingsan. Oh, jadi kamu yang menyaksikan Vina meninggal pada saat itu ya? Bukan meninggal di tempat berarti ya? Bukan. Kalau meninggal di tempat yang laki-laki. Kamu yang membisik. Syahadat Aku telinga kiri, Widi telinga kanan. Dia pingsan. Aku gotong-gotong dia di kursi roda, Pak. Aku badannya kecil. Sok Bapak Iya, dia dibayangin. pingsan. Iya. Aku gotong-gotong dia ya pakai kursi roda. Tapi masih pingsan ya waktu itu dia? Enggak, udah setengah sadar. Setengah sadar. Dikasih apa gitu sama itu, kalau nggak salah minyak kayu putih. Oke, dan itulah kejadiannya ya? Nah pas keluar dari ruangannya almarhumah itu tuh di situ aku sama Widi tuh nggak tahu kalau tahu itu itu bapaknya. kakek sama bapaknya Nggak tahu.
Pas tahu-taunya pas muncul di podcast gitu. Oh iya, berarti itu Kamu pernah ketemu? pernah ketemu. Oke. Sebelum kita ke Pak Mokhtar, saya mau tanya lagi. Ada hal-hal lain lagi yang kamu ingat tentang Vina yang mungkin bisa jadi petunjuk? Menurut aku sih segitu itu sih Pak. Setahu aku Iya, cuma setahu Oke. ini. Kamu sempat ngeliat Eki waktu 2 kali kamu ketemu Eki ya? Di bypass ya? Waktu Vina dan Eki cekcok berantem, yang dia marah-marah gara-gara Eki selingkuh. Dan waktu Eki mengantarkan Vina ke rumah Widi, Iya. kamu sempat ketemu. Mukanya dia dalam keadaan segar, sadar, atau dalam keadaan capek, atau mata merah, mata segar gimana? Ya mukanya kayak muka biasa aja. Muka biasa saja. Kurang, soalnya kan aku juga nggak tahu muka Eki biasanya kayak gimana apa gitu kan, iya. karena emang baru taunya segitu. Cuma yang mukanya kayak agak tegas aja gitu. Tapi kayak waktu kesel. kamu tegur pun dia nggak jawab ya waktu Enggak, ya? diam aja. Yang tadi mau kemana tapi nyinyang Kayak mendira gitu. Oh, pemendira. Kayak mendira gitu. Oke, Diam oke, aja oke, udah. oke. Oke, jadi ini adalah keterangan dari Mega dan Widi yang menjadi saksi kunci bisa dibilang beberapa saat, berapa jam mereka bersama-sama Vina sebelum kejadian dan Vina dijemput oleh Eki. Nah, dan faktanya juga adalah Vina sempat menelpon Widi beberapa kali, beberapa menit ya terus-terusan ya ke kamu, dan dia sempat bilang yang tadi ya. Oke, polisi, pertanyaannya adalah polisi memanggil kalian nggak? Enggak. Enggak. Hah? Enggak. Karena pada saat itu emang dibilang kecelakaan tunggal kan? Iya. Jadi kalian tidak minta keterangan? Enggak. Oke, setelah ini berubah dari kecelakaan tunggal tiba-tiba berubah jadi penganiayaan dan pemerkosaan, kalian dipanggil nggak? Enggak. Tidak diminta keterangan juga? Enggak. Harusnya kan kalau emang dianggap ada itu, kalian kan orang-orang yang bersama Vina, harusnya kalian dipanggil, bener kan? Bisa dilihat dari handphone, ya polisi canggih dong bros. Ini kan di Indonesia, negara canggih. Handphone bisa dibuka segala macam. Iya nggak sih? Tapi tidak sama sekali diminta keterangan, tidak diminta keterangan. Enggak. Oke, pertanyaannya, kan waktu itu sempat kamu nelfon dan ada orang dari polisi dari Polsek Talun yang ngangkat telepon kan? Oke, itu harusnya kan, kalau andai kata itu berubah dari kecelakaan jadi penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya, kan polisi harusnya, ya oh iya pada dia nelfon nih temannya nih. Kalian tidak minta keterangan? Enggak. Enggak ya? Oke, terima kasih keterangan. Saya tanya sama Pak Mokhtar. Pak. Siap. Sebetulnya ini kan Bapak berarti kan jadi kuasa hukum mereka Iya. berdua ya. Ya. Ini kan bisa dibilang bahwa mereka adalah bisa jadi saksi kunci lagi Saksi kunci. yang bisa membuka kasus ini Betul. seterang-terangnya. Betul, betul. Kuncinya di mereka juga, Betul. ya kan? Fakta-fakta baru yang mereka temui, Betul. yang mereka dapatkan. Nah, Betul. sejauh ini, Pak, kalau dari Polda Jabar kan memang ya udah di situ aja udah kasusnya ya udah gitulah ya. Iya. Tapi dari Mabes Polri kan katanya Pak Listio Sigit kan bilang mau bersungguh-sungguh membuka kasus ini. Iya. Dari Mabes Polri sudah ada mungkin memanggil mereka sebagai saksi atau gimana? Sejauh ini belum ada. Iya. Justru ini yang kami harapkan ya. Artinya kami ini adalah tim kuasa hukum daripada Mega dan Widi. Karena kita ini beranggotakan 10 orang, kurang lebih 10 orang lah. Iya. Kami sangat mengharapkan sekali bahwa pihak Mabes Polri untuk datang kepada kami atau memanggil kami lah. Kalau datang kepada kami kan kayaknya Iya, memanggil lah. memanggil lah gitu ya. Oke. Dimintain keterangan, kemudian dikorek keterangan mereka berdua kan itu. Karena betul tadi Abang bilang itu. Jadi kalau kita telaah bahwa apa yang mereka sampaikan itu adalah merupakan saksi kunci yang betul-betul akan arah peristiwa 2016 itu kemana sebetulnya. Iya. Mereka ini kan secara tertutup juga banyak bercerita kepada tim ya, kepada tim kuasa hukum tentang apa yang tadi disampaikan itu sama persis sebetulnya. Jadi penelaahan kami, kemudian pendalaman kami bahwa kasus ini adalah murni kecelakaan. Kecelakaan tunggal. Ya. Kami tidak bisa mengklasifikasikan apakah ini kecelakaan tunggal Atau kecelakaan yang Atau disebabkan oleh gitu kali ya? atau kecelakaan yang disebabkan oleh pihak lain. Oke. Ya, pihak lain itu kan bisa tabrak lari, atau Dikejar. atau ditabrak atau tabrak lain lah begitu ya. Iya. Kenapa demikian? Kenapa, Pak? Ya, karena kalau tadi kita simak pembicaraan dari Mega dan Widi
menit terakhir mereka berbicara dengan almarhumah Vina itu, Iya. itu ada kurang lebih jam 10 lebih belasan menit ya. Artinya beberapa menit saja sebelum Ya. kejadian kan? Sementara Eki Vina ditemukan oleh Polsek Talun itu kan yang tadi bicara saya dari Polsek kan begitu ya. Iya. Itu kan jam 22.30. Artinya hanya berselang belasan menit lah. Iya. Hanya berselang belasan menit. Tadi kalau tidak salah Mega dan Widi itu menyampaikan antara jam 10.12 apa jam 10.14 Iya. gitu ya. Artinya ada belasan menit. Apakah mungkin Iya. ya peristiwa itu adalah peristiwa pembunuhan yang Iya. disertai dengan penganiayaan dan disertai dengan pemerkosaan Iya. yang katanya dilakukan oleh 11 orang, Bang. Iya, Ya, iya. 11 orang. Jangka waktunya lihat aja coba. Pikir logika Iya. sehat aja. Iya. Kita mengajarkan, bukan mengajar, kita Iya. mengajak kalian untuk berpikir. Iya. Masyarakat, polisi, Rudiana, Eh. semua pengacara-pengacara, kita mari berpikir sehat ya. Apakah Oke. mungkin kan begitu ya? Iya. Saya kasih contoh begini, Bang. Saya kasih contoh. 2001-2002, Iya. saya waktu itu masih aktif dinas di TNI, pergi ke Aceh. Iya. Anggota kita ini ada yang ketembak kepalanya itu. Ketembak kepalanya Iya. langsung jebol sini. 5 menit baru meninggal. Oke. 5 menit. Oke. Lah ini orang dihajar kan nggak mungkin juga begitu dihajar entah pakai balok kah, entah pakai batu kah, Iya. entah pakai apa. Iya. Kan tidak mungkin langsung meninggal kan. Iya. Nah, artinya ada jeda waktu yang memerlukan waktu yang agak cukup panjang untuk orang ini benar-benar meninggal kan itu. Iya, iya, iya. Ini kan hanya belasan menit. Iya. Iya. Ditambah lagi katanya ada pemerkosaan 11 orang lagi yang memperkosa. Iya. Kemudian ini kita menelaahnya sampai di sana ya, mendalaminya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di foto-foto itu, kan mungkin Abang juga ada pernah lihat ya foto Eki yang berbaring di Yes. di jalan Iya, ya. iya. Kemudian foto Vina juga berbaring di jalan. Dan saya sudah melihat juga foto Vina waktu di rumah sakit. Ya. Utuh. Ya, Iya. katanya kan mereka kan disiksa di belakang pencucian mobil atau apalah. Iya, iya. Artinya Di kebun, kan ya. di kebun lah gitu ya. Kebun kosong ya. Saya tidak melihat sedikit pun ada tanah yang menempel. Iya, Padahal jejak-jejak waktu itu ya. Padahal waktu itu kan hujan yang di samping ini kan. Iya. Ini menyampaikan hujan rincik-rincik yang hujan panjang. Suroto pun sama. Iya, Nah, iya. kalau ingat pernyataan Suroto ya, waktu itu hujan kata Suroto. Artinya tanah itu kan mesti menempel di badan. Ini tidak ada. Setuju. Ya. That's logic. Ah, Oke. gitu. Kemudian yang selanjutnya, darah yang tertumpah daripada Eki itu kan berkumpul di sekitaran itu. Iya, iya saya lihat Tidak ada fotonya. ceceran dari mana-mana. Iya, iya, iya. Setuju. Tidak ada ceceran dari mana-mana. Kemudian, nah, saya juga pernah lihat foto Vina yang mohon maaf ya, dari bagian badan ke bawah. Ya, saya juga sudah lihat. Ya, dan kalau kita lihat itu, mohon maaf nih, celana dalam Vina itu terpasang rapi, Utuh. tidak bergeser kalau menurut saya, tidak bergeser. Bahkan saya sempat bertanya kepada si pengirim foto ini, Ibu Titin yang ngirim ke saya. Iya, saya lihat dari Bu Titin juga. Bu, ini laki-laki apa perempuan kan itu? Karena mohon maaf, bentuknya agak beda kan? Iya. Kata Ibu Titin, itu Vina lagi pakai Pakai pembalut. pembalut, yes. Oh, berarti artinya begini, Bang. Vina lagi pakai pembalut berdasarkan keterangan mereka juga kan siangnya beli pembalut. Iya. Berarti memang itu terpasang ya. Iya, iya. Saya lihat fotonya juga. Nah, Iya, iya. apa iya? Mohon maaf, almarhumah diperkosa 11 orang, terus pembalutnya Dipasang lagi, iya. Ini pemerkosaan budiman kalau saya bilang kayak begitu. Betul, betul. Iya kan? Ini logika Iya. sekali Bapak-bapak bisa Indonesia. Ayo ibu-ibu, Iya. ayo kita berpikir Nah, logik ya. Makanya saya bilang analisa kami, pendalaman kami, tolong sama seluruh netizen lah ya, diikuti dan memakai logika juga gitu loh. Jadi jangan jangan netizen atau siapapun itu mencoba untuk menepiskan analisa kami dengan hanya bermodalkan berita dari sana, berita dari sini. Kalau kami membaca berkas persidangan 2016-2017 di visum et repertum tidak disebutkan bahwa pendarahan yang keluar dari, mohon maaf, alat kemaluan disebabkan karena benda tumpul, tidak ada. Tetapi karena bahasanya itu semacam hentakan gitu apa? Iya. Kalau orang jatuh Iya. kan pasti, apalagi kalau mohon maaf ya, Iya. lagi Menstruasi. posisi mens, pasti darah banyak kan Iya. itu. Tidak ada disebutkan tentang pendarahan itu disebabkan oleh masuknya benda tumpul, tidak ada. Iya.
Kemudian juga di sana disebutkan bahwa luka-luka Pina dan Eki itu dominan di sebelah kanan. Ya. Dua-duanya di sebelah kanan. Kemudian juga kalau kita lihat fotonya itu tidak lihat bekas-bekas penyiksaan. Foto Eki kalau abang lihat yang lagi terlentang itu ya, perutnya ada nggak bengkak-bengkak? Saya lihat. Hidung Vina berdarah. Tetapi kalau alasannya bahwa pendarahan hidung itu diakibatkan dihajar, dihantam orang, mesti ini hidung ini berubah bentuk ini. Ya kan? Paling enggak nih, mohon maaf. Kalau abang lihat foto 7 terpidana, ada itu 7 terpidana, ada yang hidungnya itu mendelap gitu ya, karena disiksa kan. Lah masa Pina dihajar pakai balok nggak mendelap kan ibaratnya gitu ya. Artinya pendarahan yang keluar dari hidung itu adalah pendarahan yang karena benturan keras antara kepala dengan benda. Kan itu. Benturan keras itu kan tidak mesti dipukul. Dia jatuh menimpa aspal kan benturan keras juga. Nah, makanya berdasarkan analisa itulah kami tim menyimpulkan bahwa ini adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Oke, tinggal kecelakaannya akibat apa? Akibat apa kecelakaannya, ya kan? Apakah karena memang, mohon maaf, apakah karena memang kecelakaan tunggal atau kecelakaan ditabrak orang atau mungkin tabrak lari atau apa? Dikejar-kejar orang, kita nggak tahu. Kita nggak paham lah. Apalagi kalau tidak salah kan, mohon maaf ya, Eki juga posisinya kalau yang dibilang itu kan kurang apa, jadi kayak seperti di bawah pengaruh minuman lah itu. Ya, kalau mereka lihat wajah Eki tidak ceria dalam posisi marah, kan orang juga bisa tahu, Bang. Ya, orang kalau normal saja tidak seperti itu. Apalagi mohon maaf. Kan mereka ini berdasarkan keterangan Vina itu, mereka ini kan ribut, aku ribut, putus nyambung. Mereka berusia relatif sangat muda. Jadi emosi mereka kan pasti labil. Ya, tidak seperti kita yang sudah tua lah bisa mengendalikan emosi kan itu. Nah, orang muda kalau dia lagi membonceng perempuan kan ada gayanya juga tuh. Ngerti. Ya kan? Lebih dominan dia memperlihatkan gayanya. Nah, ini posisinya kan mereka bawa kendaraan motor. Nah, ini yang makin menguatkan kami bahwa ini adalah kecelakaan. Apalagi bukti-bukti yang membuat asumsi kami ini kuat. Ya. Kalau kita katakan begini, katakanlah ini adalah pembunuhan. Adakah barang bukti atau alat bukti yang disodorkan yang bisa mendukung bahwa ini adalah kasus pembunuhan? Ya. Ada pedang, ada samurai pendek kan begitu. Kalau kita kupas lagi lebih mendalam, samurai atau pedang pendek itu miliknya si Rivaldi alias Ucil. Saya berbicara langsung dengan pengacaranya. Jadi si Rivaldi itu kurang lebih tanggal 30-an kalau tidak salah, dia ditangkap. Duluan ya? Dia ditangkap duluan karena dia membuat onar, pengerusakan atau apalah gitu ya. Kemudian dia ditahan di Polsek. Nah, pada saat tanggal 31 ini kan yang 8 orang termasuk Sakata kan ditangkap. Si Rivaldi tahanannya dipindahkan ke Polres. Ini pengakuan pengacaranya. Nah, begitu disidang kok disatukan perkaranya. Ngikut. Ini kan makin kalau kita mau ngikutin jalur pembunuhan itulah ya. Malah diikutkan dengan yang 8 orang. Otomatis dong yang tadinya tidak ada pedang, tidak ada senjata saja tajam jadi ada karena memang itu senjata tajamnya si Rivaldi. Dan pada saat persidangan Rivaldi, yang 7 orang ini kan bersaksi juga untuk Rivaldi. Yang menyatakan bahwa benar melihat gini dan lain sebagainya. Ada kesaksiannya. Saya punya berkasnya. Nah, jadi kalau kita mengikuti lah pemberitaan yang selama ini pembunuhan, tidak pernah ada scientific evidence, ya, bukti yang secara saintifik yang bisa dikemukakan dimunculkan bahwa peristiwa pembunuhan contoh itu ada. Sidik jari ada nggak? Disebutkan tidak pernah ada. Kemudian katakanlah ada sperma, ya berdasarkan hasil dokter forensik itu yang mengautopsi itu, tapi tidak juga disebutkan sperma siapa. Ya. Dan pada saat itu dia lagi menstruasi, lagi haid. Nah, kemudian ada pendarahan, lah kan yang dibilang juga sama Widi sama Omega, Vina itu posisinya pada saat itu lagi mens. Ya kan pendarahan pasti
disebabkan oleh Menken itu. Tapi yang paling menarik adalah tadi ya, Gus. Dibilang kan lokasinya ada beberapa lokasi kejadian. Ada beberapa lokasi kejadian. Ada lokasi tempat penyiksaan, pemerkosaan. Bahwa di situ adalah tanah kosong yang ibaratnya becek lagi hujan. Nah, artinya harusnya di badannya, di bajunya ada tanah, nggak mungkin disiksa dalam keadaan melayang. Iya kan? Gitu ya kan? Iya nggak sih? Atau digantung gitu ya, Iya. dipukul. Iya kan? Mikir dong, mikir. Kita jangan dibodoh-bodohin, jangan digoblok-goblokin. Iya, itulah. Iya kan? Makanya Iya saya kan? pikir justru info-info pendapat orang yang sekarang bermunculan ini pembunuhan dan sebagainya. Saya ingin bertanya, Buktinya Anda ada. dari mana Iya. menyimpulkan ini pembunuhan itu? Iya, iya. Nah, karena orang-orang yang berbicara bahwa ini pembunuhan, ini penganiayaan, mereka juga saya yakin tidak membaca berkas kok. Kalau membaca berkas yang tadi saya bilang ya, salah satu di antaranya ada hasil visum et repertum. Tidak pernah disebutkan bahwa sekujur tubuh ini ada lebam, di sekujur tubuh. Karena kan nggak mungkin lah orang mau menganiaya, udah kita sikat bagian kanannya aja semuanya. Cewek dan cowoknya kan itu, nggak mungkin kan itu. Ya. Saya menduga kasus ini berubah dari kecelakaan ke pembunuhan pemerkosaan. Ada dua hal. Akibat munculnya Linda kesurupan, dan dua keterangan Ade dan Dede dan Aep. Tiba-tiba jadi berubah ke sini gitu. Pertanyaan saya ini menarik sekali. Linda, kamu kenal dengan Linda nggak? Kamu kan temannya Vina ya? Kenal dengan Linda? Pernah tahu sebelumnya Linda ini siapa? Enggak. Nggak pernah tahu? Enggak. Vina nggak pernah cerita soal Linda? Enggak. Nah pertanyaannya, Linda ini siapanya Vina sebetulnya? Enggak Dan tahu. intinya adalah, benarkah Linda pada saat itu kesurupan? Ya. Bener nggak sih? Dan apakah kejadian ini bergeser ada hubungannya dengan kesurupan Linda dan atau keterangan Aib dan Dede? Nah, ada motif apa nih? Dia kan? Bener kan? Iya, betul. Bener kan? Betul, betul. Masa yang pinter-pinterin kita sih? Nah. Iya kan sih? Logikanya gampang Ya, sekali. betul. Ya. Jadi begini, karena ini belum terungkap peristiwa yang sebenarnya, akhirnya semua orang boleh berasumsi. Ya, akhirnya lihat. Liar lah. Tidak boleh si A melarang si B, jangan kamu berasumsi. Si B melarang si C, jangan kamu berasumsi. Tidak boleh, tidak bisa. Karena ini belum jelas, ya. Peristiwa itu sebetulnya apa? Belum jelas. Siapa yang harus menjelaskan bahwa peristiwa ini adalah katakanlah kecelakaan ataupun pembunuhan? Saya sangat meyakini dan saya justru menitik beratan kepada kinerja pihak kepolisian. Pihak kepolisianlah yang harus dengan tegas menjelaskan ini adalah kecelakaan. Iya, dan sekarang Kan begitu? Ya kan? bisa dibilang sekarang kita menaruh harapan besar sama Mabes Polri. Betul. Yang harus serius mengungkap kasus ini. Betul. Ya. Ada apa di balik anehnya kasus ini? Betul. Ada apa di balik bertele-telenya kasus ini? Iya. Dan iya. ada apa di balik banyaknya unsur-unsur yang di luar logika kita Ya, beredar di kasus ini. Benar nggak sih? Betul. Ya, tolonglah kita jangan dirusak logika berpikir Ya, kita lagi betul. dengan Betul. dengan hal-hal yang tidak masuk Betul. logika tapi disampaikan Ya. gitu kan. Bang Oya tadi kan di awal bilang ke kita ini di forum ini bahwa ini kan polisi sudah canggih. Iyalah. Ya. Yang betul yang bisa mengungkap bahwa ini kasus pembunuhan, kasus kecelakaan lah. Itu jelas hanya polisi karena mohon maaf barang bukti yang dulu dijadikan alat bukti yang dulu dijadikan sebagai barang bukti di persidangan itu kan pasti tersimpan di kepolisian. Iya, mungkin. Salah satu di antaranya adalah HP-nya Vina. Yes. Ya, kan tinggal dibongkar saja tuh. Iya. Ya. Ada pembicaraan Ada apa, siapa, ya. kemana, ya kan? Kan polisi kan canggih lah, ada alatnya untuk membongkar pembicaraan jam berapa, Transkripsinya, dari yes, siapa ke siapa, apa yang dibicarakan kan itu ya. Ya. Kemudian menit keberapa, detik keberapa, kan itu jelas itu. Jadi Benar. dengan dibongkarnya gawe percakapan berupa HP itu akan clear semua, akan jelas. Nah maksud saya, kalau ini semua sudah bisa dibongkar oleh pihak kepolisian, nyatakan oleh pihak kepolisian bahwa ini adalah kasus tahun 2016 itu adalah peristiwanya ini. Sehingga kalau ada orang-orang yang berbicara lagi liar di luar akan berpikir lah gitu ya, bahwa dia akan menyebarkan berita hoax dan lain sebagainya begitu. Jangan dibiarkan liar begini. Iya. Ya kan jadi
berita ini dibiarkan liar, akhirnya mohon maaf Bang Buya. Di negeri kita ini kan masih banyak kasus-kasus yang sebetulnya menjadi perhatian kita gitu ya, dalam penegakan hukum ya. Jadi kita ini jangan hanya digiring untuk mohon maaf terfokus kepada salah satu kasus, contoh Eki Vina, sementara ada kasus-kasus lain yang luput dari perhatian kita gitu loh. Banyak nih kasus 271 triliun aja hilang nih sekarang nih. Makanya saya memohon kepada dengan hormat nih kepada Pak Kapolri ya, tolong sesegera mungkin ini dibongkar kasus ini. Karena yang tadi saya bilang, abang juga bilang nggak sulit buat polisi untuk membongkar ya peristiwa ini. Iya. Salah satu diantaranya adalah dengan cara membongkar percakapan yang ada di HP yang disita. Iya. Entah itu HP-nya Vina, entah itu HP-nya para terpidana sekarang. Iya. Gitu. Itu Gampang. kan tinggal itu. Oke. Jadi apa namanya? Biar jelas dan terang lah. Ya, saran nih buat Pak Polisi, kasih saran boleh dong? Kan saran boleh dong Ya boleh. Gampang nih. Panggil Rudiana, Aep, Dede, Nah, terus 7 tersangka yang lagi di dalam nih semua panggil. Nih, Widi, panggil. Mega, gitu kan. panggil. Penyidik yang dulu kasus ini panggil. Ya Betul, kan, yang nge-BAP. Betul. Ya kan, panggil Betul. nih. Terus udah gitu bongkar HP-nya Vina dan HP yang disita di polisi sekarang. Betul. Betul. Kode CCTV bongkar. Betul, HP betul. para tersangka bongkar. Karena ada pembicaraan, kelihatan tuh. Betul. Ya kan? Betul. Dan betul. juga bongkar juga kalau perlu HP mereka kalau masih ada yang dulu nih. Betul. Iya kan? Kalau misalkan ada kan itu ya. Iya. Gitu loh. Ya, intinya. Dan satu hal lagi, keterangannya adalah Vina beberapa menit sebelum kejadian masih nelfonin dia kok. Ah, gitu. Masa iya dia lagi disiksa lagi Bisa nelpon. bisa telepon ya kan? Nih, pakai. Ya kan? Benar nggak sih? Betul. Ya udah, Betul. itu aja, gampang. Harapan besar kita sama Mabes Polri. Siap, Mabes betul. Polri canggih kalau Mabes Polri. Iya, betul. Siap. Siap? Ya, Kamu yakin keterangan yang kamu kasih tahu ini adalah sebenar-benarnya? ya siap. Sejujur-jujurnya? Jujur, Bukan karena ada kepentingan apapun? enggak. Disuruh siapa? Enggak ada. Atau diarahkan siapa? Enggak ada sama sekali. Oh, jangan nanti tiba-tiba 5 tahun lagi, saya diarahkan. Nggak ada untungnya juga buat mereka ya kan? Iya, nggak ada untungnya juga buat mereka. Iya, Secara iya, logika. iya. Pak Mukhtar, terima kasih banyak. Sama-sama, Bang. Sama-sama. Oke, terima kasih Mega dan Widi ya. Nanti kita belajar bahasa-bahasa baru. Ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.